itu kasih saya tahu Bang. Ya, Belum sih, belum. Kita masih konsul. Kakak Suanak atau Gono gini kak? Harta gono gini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas belum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Kakak Suanak? Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti biar Bang Minola yang lebih ngerti ya. Iya. Perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja, cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya. Jadi sendiri, jadi single mom. Ya lebih mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih, karena memang itu udah pekerjaan aku kan ya. Aku sih pengennya sama Andrew tuh benar-benar baik-baik aja pisahnya, semuanya kita selesaikan baik-baik. Jadi nanti urusan anak dari sekarang juga aku tidak melarang sih, jadi dia masih quality time juga kadang sama anak aku. Kak Dewi kan sebelumnya katanya mau fokus lahiran dulu baru memikirkan gugatan, tapi kenapa apa yang membuat Kak Dewi mempercepat istilahnya kayak gitu Kak? Iya mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya. Daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan 3 bulan 2 bulan lagi lumayan lama ya, jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu. Andrew sendiri masih suka nemuin Kak Dewi? Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Kalau untuk nafkah sendiri Kak mungkin masih suka ngasih juga atau gimana sih? Apa emang bener-bener udah stop sejak ketahuan? Karena nggak ada komunikasi, jadi saya nggak ada ngobrolin soal nafkah juga sih. Kak, ini dari Andrew-nya yang memutus komunikasi atau ada larangan dari Dari saya dulu, maksudnya biar statusnya nih kan jelas dulu. Saya kan lagi memproses. Ya. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya. Kalau misalnya banyak masukan gitu kan pusing ya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Apa karena takut luluh gitu Kak? Kalau Ya mungkin bisa jadi ya. Tapi tutup Udah tertutup. Paling melalui babysitter aja. Cuma disampaikan gitu aja berarti ya. Nah, tapi dari Agus ini ada mempertahankan nggak sih sebenarnya sebelum maka memutus kembali? dari siapa yang Dari Andrew mempertahankan? sendiri ada Gimana tuh? Ya jadi gini, itu juga pertanyaan yang saya ajukan ke Tengku pada waktu itu ya. Jadi saya bantu mewakili Dewi untuk menjawabnya. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Ya, salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, 7 ya. tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga, ini kan membuat Teguh Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau memang misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Tengku Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu, gitu. Karena kembali lagi Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Tengku Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Tengku Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai-selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Saya kira seperti itu ya. Baik aja, dia juga suami yang baik, bertanggung jawab. Cuma masalah itu aja. Jawab atau abang jawab? Abang aja yang jawab deh. Abang soalnya curhatnya udah ke abang Ya. semua. Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun
sudah menyakiti, sudah ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu indah saja, sehingga akhirnya Dewi percaya bahwa Andrew adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya, untuk menjadi suaminya. Nah, barulah setelah menikah hal-hal yang tadi itu bermunculan satu persatu. Kesannya ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi, tidak mau lagi dikhianati kan betul. begitu. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para Suami, ibu-ibu ini atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Saya nggak nganggep sih mas, soalnya saya tahu perempuan-perempuan itu cuma dua lewat doang sih. Komunikasi kalau misalnya sama dia tuh cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu, habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Efeknya paling Instagram aku di shadow ban, aku nggak tahu siapa yang laporin. Jadi kalau misalnya kalian Instagram aku tuh nggak bisa search kan, harus ngelihat orang, misalnya Bang Minola follow aku nih, baru ketahuan gitu loh. Pas aku lihat reportnya, karena mungkin aku nge-up yang soal kasus aku, jadi ada beberapa pihak mungkin yang nggak senang ya dibuka aibnya gitu kan, jadi di report gitu. Terkejut ya, karena setahu saya memang mereka hubungannya itu cuma partner kerja aja, karena sering bareng ya, kayak beberapa kali tuh bareng. Nah itu juga tuh yang bikin aku shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh, dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Ya biasa lah kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, makanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti, kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial apa-apa yang masuk lagi gitu lama-lama, maksudnya iya Berarti dimaafin. sebelumnya udah ada kecurigaan, cuman nggak ada bukti gitu kayak. Iya, cuma buktinya kayak cuma sebatas chat gitu-gitu aja, tapi nggak ada bukti foto, Udah nanya gitu berarti ya. foto atau video yang benar-benar aku bisa lihat gitu. Benar-benar keluar bukti-buktinya yang kuat itu baru tahun ini sih sebenarnya. Yang iya baru tahun ini kalau yang kuat ya buktinya keluar. Adalah beberapa tahun yang lalu, adalah satu kali ketahuan aku maafin, terus tahun ini yang baru ketahuan lagi. Nggak takut karena saya nggak salah. Di situ kan jelas, di bukti itu jelas sekali bahwasannya dia mengakui pada saat kejadian, dan itu statusnya Andrew masih suami saya. Andrew menginap di rumahnya, dari mulutnya sendiri kan, harusnya dia yang takut dong, bukan saya. Setelah diposting itu SR ada japri nggak sih atau minta di tag mana atau bagaimana? Oh, yang waktu di video, yang di voice note itu semua udah jelas ya, dia kan minta jangan diposting ya, jangan diviralin kan, ada kan. Kalau kalian benar-benar amatin tuh di situ ada semua gitu. Jadi ya di sini saya nggak salah, saya cuma pengen menggali bukti dari keluar dari mulutnya sendiri, kan dia sendiri yang ngomong. Tapi setelah diposting kan nggak ada omongan dari SR? Nggak ada, dari manajernya walaupun saya kenal juga nggak ada, semuanya pada silent aja, dibawa gila lah ibaratnya, itu mungkin biar redup sendiri kali ya. Enggak, itu tuh yang menginap itu tuh sebenarnya tuh pas hari kejadian doang ya. Tapi setelah itu aku nggak tahu. Kalau sekarang si Andrew udah balik ke rumah kita yang bareng, saya yang sudah enggak. Yang kuat buat memaafkan ya udah pasti ya, namanya berumah tangga itu kan yang dipikirin bukan cuma antara dua orang aja, apalagi sekarang saya udah punya anak ya. Banyak lah pertimbangannya, misalnya dari segi lain dia sebagai suami nggak ada masalah, nggak pernah KDRT segala macam. Cuma kalau diulang-ulangin lagi kan kita juga manusia punya limit ya, itu untuk memaafkan. Dan kejadian udah 2 minggu ya bang. Bakal ada penyesalan nggak sih kak? Penyesalan sebenarnya lebih kayak ke, walaupun gimana pun kan dia tetap papa anak saya ya. Saya tuh agak sedikit
waduh bener gak nih ya diviralin gini. Takutnya kan membuka aibnya dia gitu. Cuma mungkin ini pelajaran juga buat dia supaya jadi manusia yang lebih baik lagi. Karena gimana pun sekarang dia tuh bukan, misalnya kita pisah nih, bukan sebagai suami, tapi kan dia jadi bapak, seorang bapak dari 2 anaknya yang nanti bakal melihat jejak digital kan, gitu. Kalau misalnya dia tidak mengubah dirinya sekarang, anggap aja ini kayak hikmah lah, ada hikmahnya. Pas di up sih enggak, karena memang lagi emosi kan pada saat itu. Cuma sekarang ini lebih kayak aku nggak mau ngebahas soal apa yang udah dia lakukan segala macam, tapi aku lebih kayak fokus untuk ya udah kita nanti ini baik-baik aja pisahnya, tapi sebagai parents kita tetap baik gitu. Enggak, karena anak saya juga masih kecil ya, nanti aja dipikirin. Pokoknya ya kaget, karena kan selama ini saya selalu maafin dia, saya nggak akan melakukan hal-hal gila seperti ini gitu kan. Iya, dia kaget karena kan aku blok, jadi dia sempat nge-DM dari akunnya Instagram anak aku kayak, kamu kenapa tega banget kayak gitu. Tapi langsung saya blok lagi gitu. Mungkin dia juga shock juga, nggak akan nyangka juga bakal terjadi ya. Kamu kok tega banget gitu ya? Kamu Tanyanya yang tega siapa di sini sekarang? Nah itu dia bang. Kamu yang tega. Itu biar netizen yang menjawab ya kamu bang. yang tega mengangkat masalah ini atau dia yang tega mengkhianati kamu? Ya ini mungkin makanya pelajaran juga buat orang-orang yang jangan meremehkan orang-orang yang sudah memaafkan kalian gitu loh. Bukan berarti manusia itu ada batas kesabarannya loh. Udah pasti, aku sama mamanya lumayan deket ya, lumayan. Maksudnya nggak ada masalah. Mamanya juga bilang, ya Dewi kalau misalnya anak mami memang udah nyakitin, selesain baik-baik aja. Tuh mami juga minta maaf gitu ada. Iya kalau udah 11 tahun bareng-bareng ya, tadi kan 7 tahun menikah, 5 tahun pacaran, lebih ke memori sih. Ya butuh waktu kali ya untuk move on gitu, kayak butuh berbulan-bulan untuk bisa karena ada masa-masa baiknya juga yang tetap menjadi memori ya gitu ya. Memori aja. Nggak mau ingat-ingat, udah fokus sama yang ini aja, fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan diingat-ingat lagi. Kayaknya udah ya, karena dari mamanya sendiri pun udah yang nggak mau aku sakit. Makanya saya butuh bantuan orang-orang yang expert seperti Bang Minola buat menghandle kasus saya, karena saya yakin semuanya itu udah ada porsinya masing-masing gitu mas. Tanya sama perempuan yang mas itu si Andrew transfer dia buat apa gitu, coba tanya, mungkin beli cilok kali ya. Mahalan itu Sama penjual gitu. Tapi memang Kan pas waktu aku up kan emang udah putus komunikasi. Tanya coba sama si perempuannya itu gitu, buat apa? Sama keluarga udah pasti, sama orang tua, sama ada beberapa sahabat-sahabat aku, manajer aku juga yang mau nemenin. Siap lah, orang sesar ini kan tiba-tiba baru ada anak aja, nggak perlu ngeden-ngeden. kalau misalnya udah lahir gitu kak, udah dibolehin untuk jenguk bayinya? Boleh, tapi mungkin kita itu kan ada ruangan baby tuh, dia kan bisa lah lihat, masa kasihan juga kan anaknya dia ya, lihat mukanya gitu. Soal ini kan kalau anak tuh nggak ada urusannya, maksudnya dengan masalah kita anak ya memang anak-anak tuh tetap dibesarkan sama kedua orang tuanya, tapi mungkin sekarang dengan cara yang berbeda. Kita udah nggak satu rumah lagi dan kita udah nggak bareng lagi. Anak aku masih kecil ya, dan sekarang juga selama 2 minggu kita nggak bareng ini, Andrew tuh ada beberapa kali di saat aku kerja itu nyamperin anak aku. Jadi dia ngubungin mbak aku, nanya, ibu di mana? Oh ibu lagi kerja pak sampai sore. Ya udah bapak ke situ ya. Kalian lagi di mana? Bapak mau quality time sama Eshan. Ada beberapa kali. Gitu. Jadi tetap aman. nggak terganggu ya. Nggak Sekali lagi terganggu. quality time antara ibu dengan anaknya nggak terganggu. Aku juga nggak yang, wah lu nggak boleh ya ketemu sama anak ini. Nggak kayak gitu. Karena aku tahu Eshan itu deket banget juga sama Andrew.